Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai perekonomian Indonesia. Untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas 3 subtema. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua ada stabilitas ekonomi, dan yang terakhir ada ketenagakerjaan. Baik, sebelum kita melangkah jauh ke depan, sebaiknya kita melihat dulu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya, investasi, dan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan telah berkembang. Di samping itu, tenaga kerja yang bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk dan pengalaman kerja, dan pendidikan menambah keterampilan. Sehingga definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Ada 5 indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, persentase pertumbuhan total PDB. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB dari sisi produksi atau lapangan kerja. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen dari sisi pengeluaran. Yang keempat, nilai pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Ada 5 faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam, di mana elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam. Setidaknya sumber-sumber alam yang dimiliki merupakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia, maka kendala sumber daya alam lebih serius. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah. Sumber tenaga kerja juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi tergantung sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek penggerak memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih, berdampak pada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras,
dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan, diantaranya sikap anarkis, egois, boros, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa alat atau barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Berikut ini data pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan tahun 2020 sampai pada prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Data yang ditampilkan ini diambil dari BPS. Dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sampai 2019 PDB per triwulan menunjukkan tren positif dan mencatat pertumbuhan di atas 5%. Pada kuartal 4 tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,97%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian global pada triwulan 4 2019 masih lemah dan belum stabil akibat lemahnya perdagangan global dan investasi. Sebelumnya telah dijelaskan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sampai 2019 dalam bentuk triwulan. Kemudian data yang ditampilkan ini merupakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat di tahun 2020. Di mana jika kita membandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sangat mengalami penurunan sampai pada minus. Hal ini dapat dilihat pada data di atas, di mana pada awal tahun 2020 setelah merebaknya COVID-19 ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Sebelumnya pada kuartal keempat tahun 2019 kita mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,96%. Pada kuartal 1 2020 di mana merebaknya COVID ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita turun menjadi 2,87%. Dengan tingkat COVID yang tinggi, ini berakibatkan pada menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga pada kuartal kedua, kita mengalami perekonomian sangat buruk karena kita mencatat pertumbuhan di angka minus 5,32%. Setelah pemerintah melakukan banyak kebijakan untuk menangani COVID, pada kuartal ketiga kita sedikit mengalami peningkatan walaupun masih minus di angka 3,40%. Perekonomian kita berangsur-angsur membaik di akhir tahun 2020, yang mana pada kuartal keempat tahun 2020 kita mencatat pertumbuhan ekonomi walaupun masih minus di angka 2,19%. Ini masih terhambat dengan tingginya kasus COVID di Indonesia. Data berikut adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2019 dan triwulan 4 tahun 2020. Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 sampai triwulan 4 pada tahun 2019 dibandingkan triwulan 1 sampai triwulan 4 pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,02%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 masih terkontraksi di angka 2,07%. Infografis berikut ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi
triwulan 4 tahun 2019, yang mana pada tahun 2014 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh tren positif ya, di atas 5%. Kemudian pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha juga tumbuh positif. Sama halnya dengan PDB menurut lapangan usaha, PDB menurut pengeluaran juga tumbuh positif. Secara keseluruhan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, yang mana memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59,00%. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah infografis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 triwulan 4, yang mana pada tahun 2014 sampai 2019 ekonomi kita tumbuh positif di angka 5%. Pada tahun 2020 langsung mengalami gejolak yang begitu hampir dirasakan oleh pertumbuhan ekonomi, menyentuh angka minus 2,07%. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2020. Semuanya mengalami kontraksi, akan tetapi di bidang pertanian tumbuh sebesar 2,59% triwulan 4 pada tahun 2020. Begitu juga hal yang sama dirasakan pada pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Hanya konsumsi pemerintah yang tumbuh 1,76% triwulan 4. Yang lainnya mengalami kontraksi. Lagi-lagi Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Sehingga dapat saya sampaikan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini, tahun 2021, pada kuartal pertama tahun 2021 masih akan terkoreksi. Pemulihan ekonomi akan berjalan lambat dikarenakan penanganan pandemi COVID-19 masih belum berjalan optimal. Sama halnya dengan triwulan 4 tahun 2020 minus 2,19%. Sehingga diperkirakan pada triwulan 1 tahun 2021 masih tumbuh minus. Jika kita ingin membuat ekonomi kita tumbuh positif, maka kita terlebih dahulu harus mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Jika pengendalian dapat dilakukan secara optimal, maka diperkirakan setidaknya atau paling lambat mulai pada triwulan 2 tahun 2021 sudah kembali positif untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pada subtema yang kedua ini, kita akan membahas mengenai stabilitas ekonomi. Definisi stabilitas ekonomi. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan, dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Permasalahan stabilitas ekonomi yang sering terjadi. Yang pertama, stabilitas ekonomi makro masih rentan terhadap gejolak. Di sisi keuangan negara, kesinambungan fiskal masih menghadapi ancaman. Yang kedua, laju inflasi dan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi. Yang ketiga, kondisi neraca pembayaran perlu terus diwaspadai. Yang keempat, peningkatan impor yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan ekspor
non-migas akan menekan posisi transaksi berjalan. Dan yang kelima, sektor real belum pulih. Ini tercermin dari lembaga kondisi struktural, kondisi perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang belum mantap. Adapun sasaran dan arah kebijakan dalam menangani masalah stabilitas ekonomi. Yang pertama ada sasaran. Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta, dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Yang kedua ada arah kebijakan. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaannya kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberikan ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Ini adalah model stabilitas ekonomi. Makroekonomi stability. Yang pertama, Keynes Government Intervention. Ekonom Inggris John Maynard Keynes mempelopori revolusi dalam pemikiran ekonomi yang membalikkan gagasan yang saat itu berlaku bahwa pasar bebas secara otomatis menyediakan lapangan kerja penuh, yaitu bahwa setiap orang yang menginginkan pekerjaan akan memilikinya selama pekerjaan fleksibel dalam tuntutan upah mereka. Bagian utama dari teori Keynes yang kemudian mengambil nama adalah pernyataan bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintahan adalah sebuah kekuatan pendorong terpenting dalam suatu perekonomian. Keynes lebih lanjut menjelaskan bahwa pasar bebas tidak memiliki mekanisme keseimbangan yang mengarah pada lapangan kerja penuh. Dia juga membenarkan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Makroeconomic stability juga memiliki kebijakan untuk menanganinya. Yang pertama, ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Kemudian ada program stabilitas IMF yang mana untuk mengatasi krisis negara anggotanya. Kemudian hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini bisa mengarah pada satu arah atau dua arah dan saling berpengaruh. Kemudian untuk pengukurannya yaitu volatilisasi variabel-variabel makroekonomi. Komparasi internasional lebih melihat bahwa developing country cenderung tidak stabil dibandingkan dengan negara-negara industrial country. Pada subtema yang terakhir yaitu ketenagakerjaan, di mana definisi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, sehingga dapat dipahami bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama ada pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif. Usaha ini disertai pula dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanam modal, transmigrasi, dan keluarga berencana.
Yang kedua ada pihak swasta. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam peningkatan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Kerjasama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah ataupun kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk bekerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, para calon tenaga kerja tersebut dapat mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Yang ketiga, ada individu. Membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dalam mencari kerja. Seseorang harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan oleh perusahaan secara umum, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Perkembangan pengangguran di Indonesia dari Agustus 2018 sampai Agustus 2020. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, bahwasannya tingkat pengangguran kita mengalami peningkatan akibat COVID yang sebelumnya pada Agustus 2019 sebesar 5,23%, naik drastis menjadi 7,07%. Sehingga tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut daerah periode Agustus 2018 sampai Agustus 2020 dibagi menjadi dua, yaitu di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman, peningkatan pengangguran terbuka yang paling tinggi itu terjadi di daerah perkotaan pada Agustus 2020 sebesar 8,98%. Jika dibandingkan dengan daerah pedesaan, tingkat pengangguran di desa bisa dikatakan sedikit mengalami peningkatan, tetapi tidak sebesar yang terjadi di perkotaan. Dengan pengangguran terbuka di desa hanya mencatat 4,71%. Karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Ya, di sini kita dapat lihat bersama bahwasannya sekitar 12,33% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi atau diploma ke atas. Dapat kita lihat bersama di sini bahwasannya tingkat SD ke bawah masih mendominasi dunia kerja. Kemudian diikuti SMP, SMA, SMK. Lalu pada tingkat perguruan tinggi diikuti universitas dan diploma 3, 2, dan 1. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami penurunan pada Agustus 2020 sebesar 38,89%. Kemudian penduduk bekerja lulusan universitas sedikit mengalami penurunan yang sebelumnya pada periode Agustus 2019 mencatat sebesar 9,69%. Pada Agustus 2020 karena akibat COVID, maka turun sedikit di angka 9,63%. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja periode Agustus 2020 dan dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang. Persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID sebesar 14,28%. Data berikut ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terdampak COVID-19 pada usia kerja jumlahnya cukup tinggi, yakni sebesar
29,12 juta orang. Mereka yang menganggur karena COVID adalah 2,56 juta, bukan angkatan kerja sebesar 0,76 juta, kemudian 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja, kemudian ada 1,77 juta tidak bekerja karena COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya prospek tenaga kerja pada tahun 2021 yakni sangat menghadapi isu yang luar biasa berat karena pengaruh digitalisasi dan juga pandemi COVID-19, yang mana dalam kondisi ini pengaruh akan teknologi sangat besar. Melihat kondisi saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap buruh. Secara umum, dampak tersebut seperti pengurangan jam kerja atau pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, puluhan ribu tenaga kerja terkonfirmasi akibat COVID-19, bahkan ada yang meninggal. Selain kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap produktivitas buruh dengan pengurangan permintaan di berbagai pabrik yang secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja. Sehingga prospek ketenagakerjaan pada tahun 2021 masih sangat dibayangi oleh COVID-19, baik dari segi kesehatan para pekerja maupun kondisi perekonomian. Maka secara keseluruhan yang dapat saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini supaya kinerja ekonomi kita kembali pulih dan tumbuh positif. Begitu juga pada sisi ketenagakerjaan, yang mana pandemi ini sangat mempengaruhi dan sangat berdampak terhadap para pekerja. Oleh karena itu, sebaiknya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan juga ketenagakerjaan dapat pulih kembali sehingga kegiatan ekonomi kita berjalan lagi dan bisa meningkat pada tahun 2022 yang akan mendatang. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan dan sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.